Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 kelas TI 17B yang beranggotakan rekan saya Hadi Saputra dan saya sendiri Teddy Ramadan. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang production modeler. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Indra Saptanugraha yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit menjelaskan tentang production modeler. Presentasi kami diambil dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Diah Lintang Trenggenowati dengan judul Simulasi Sistem Proses Produksi di PT Jakarta Cakranunggal Steel Mills. Berikut kami tulis sumber untuk ketelusuran jurnal tersebut. Bisa dibaca di bawah. Simulasi sistem. Simulasi sistem ini merupakan salah satu cara untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi di dunia nyata. Banyak metode yang dibangun dalam operation research dan sistem analis untuk kepentingan pengambilan keputusan dengan menggunakan berbagai analisis data. Production modeler atau disingkat ProModel merupakan salah satu perangkat lunak atau software yang dapat digunakan untuk memodelkan berbagai sistem manufaktur dan jasa. Elemen dasar pemodelan. Dalam ProModel, di sini ada 6 elemen dasar. Yang pertama adalah location. Location merupakan tempat atau layout dari model suatu sistem yang berisi gambar latar belakang seperti mesin, stasiun kerja, gudang penyimpanan, dan sebagainya. Lokasi di sini adalah komponen statis sehingga tidak ikut bergerak selama simulasi dijalankan. Kemudian yang kedua adalah entitas. Entitas merupakan sesuatu yang akan menjadi objek yang akan diproses dalam model sistem. Di sini itu contohnya seperti bahan baku, produk setengah jadi atau WIP, produk jadi, produk reject, bahkan lembar kerja. Dan yang ketiga ada path network. Path network di sini merupakan lintasan kerja resources yang terdiri dari node-node dan lintasan yang menghubungkan antara node yang satu dengan node yang lainnya. Kemudian ada resources. Resources merupakan manusia, peralatan atau perlengkapan kerja yang digunakan atau bertugas melakukan pemindahan entitas. Kemudian ada arrival. Arrival di sini menunjukkan tempat atau lokasi di mana entitas tiba pada suatu sistem yang diamati untuk pertama kali. Dan yang terakhir adalah processing. Processing di sini merupakan operasi yang terjadi dalam sistem dan dilakukan pada lokasi dan antar lokasi. Metode penelitian pada contoh kasus ini diantaranya meliputi yang pertama pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software ProModel dan SPSS 20. Yang kedua, penentuan distribusi. Pengujian distribusi ini bertujuan untuk mengetahui waktu proses produksi tersebut berdistribusi normal, binomal, eksponensial, Poisson, dan distribusi-distribusi lain yang sesuai. Lalu yang ketiga ada simulasi sistem nyata. Pembuatan simulasi proses produksi PT Jakarta Cakratunggal Steel Mills terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan model simulasi sistem produksi, yaitu layout sistem produksi dan waktu proses produksi setiap lokasi. Pembuatan model simulasi proses produksi menggunakan software ProModel. Kemudian selanjutnya ada verifikasi dan validasi model. Tahap verifikasi dan validasi di sini suatu tahapan analisis untuk membandingkan output hasil produksi sistem nyata dan hasil produksi simulasi. Nah, ada beberapa aspek yang dibandingkan, yaitu melihat model animasi, membandingkan dengan sistem nyata atau model simulasi lainnya,
Pada tahap validasi, dilakukan perhitungan error data rata-rata hasil produksi dan standar deviasi. Lalu usulan perbaikan model. Usulan perbaikan dilakukan untuk mengetahui apakah hasil produksi mampu melebihi target produksi model existing atau tidak. Dan uji ANOVA. Uji beda di sini dilakukan untuk mengetahui rata-rata sampel output produk pada sistem produksi nyata memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak dengan output produksi yang dihasilkan dengan simulasi pro model. Uji beda tersebut menggunakan Latar belakang masalah. Permasalahan yang terdapat pada proses produksi ini yaitu hasil produksi yang tidak mencapai target. PT Jakarta Cakra Tunggal Steel memproduksi besi beton sebesar 3.060.234 unit per tahun. Sedangkan permintaan konsumen untuk besi beton sebesar 3.602.000 unit per tahun. Berdasarkan permasalahan yang ada, PT Jakarta Tunggal Steel tidak mampu memenuhi permintaan konsumennya. Untuk mengurangi masalah tersebut, maka diperlukan simulasi. Metode simulasi yang digunakan adalah simulasi dengan menggunakan software pro model. Berikut adalah model simulasi sistem nyata existing. Di jurnal ini, model simulasi dibuat dengan bantuan software pro model. Berdasarkan gambar di atas, layout model existing terdiri dari 9 stasiun yang terdiri dari transfer billet, furnace, rogging stand, intermediate stand, finishing stand, cooling bed, cool shear, packaging, dan juga gudang. Serta terdiri dari 7 conveyor, bisa dilihat. Nah, di sini tuh proses awal sistem adalah billet dengan panjang 8,7 meter dimasukkan ke transfer billet. Billet yang berasal dari transfer billet dibawa oleh conveyor 1 ke reheat furnace. Reheat furnace ini memiliki kapasitas untuk menampung 110 billet. Di reheat furnace, billet yang digabungkan sementara sebanyak 4 batch. Lalu billet telah dijadikan batch dipisahkan kembali. Billet dibawa oleh conveyor 2 ke rogging. Rogging memiliki kapasitas untuk menampung 1 billet. Lalu billet dibawa oleh conveyor 3 ke intermediate stand. Intermediate stand memiliki kapasitas untuk menampung 1 billet. Di intermediate stand, billet dipotong menjadi 12 potong. Lalu billet yang telah dipotong dibawa oleh conveyor 4 ke finishing. Finishing di sini memiliki kapasitas penampungan 1 billet. Lalu billet dibawa ke conveyor 5 ke cooling bed. Cooling bed memiliki kapasitas untuk menampung 40 batch billet. Di cooling bed, billet digabungkan sementara sebanyak 40 batch. Lalu billet yang telah dijadikan batch dipisahkan kembali. Dan billet dibawa oleh conveyor 6 ke cold shear. Cold shear di sini memiliki kapasitas untuk menampung 1 billet. Di cold shear, billet dipotong menjadi 25 potong. Lalu billet yang telah dipotong dibawa oleh conveyor 7 ke packaging. Di packaging, billet digabungkan secara permanen menjadi satu gulungan yang berisi 25 unit besi beton. Lalu gulungan billet dari packaging dibawa oleh crane ke gudang dengan kecepatan 150,150 fpm. Jadi berdasarkan hasil simulasi dengan menggunakan software pro model ini, diperoleh hasil output simulasi dengan menggunakan 10 replikasi. Nah, replikasi model existingnya bisa dilihat. Lalu ada pirate sample yang bertujuan untuk menguji hasil output simulasi dibandingkan dengan data real di lapangan yang diambil secara random
dengan statistik dibandingkan rata-rata dan deviasi standar. Nah, di sini ada 3 Poirot sampel. Yang pertama, Poirot sampel statistik. Dapat diketahui bahwa jumlah data yang digunakan pada sistem simulasi dan sistem nyata sebanyak 10. Pada sistem simulasi didapat min sebesar 373025 dengan standar deviasi sebesar 16,67 dan standar error min sebesar 5,27, sedangkan pada sistem nyata didapat min sebesar 306023,4 dengan standar deviasi sebesar 233406,44 dan standar error min sebesar 73809,60. Yang kedua ada Poirot sampel korelasi. Dapat diketahui bahwa sistem simulasi dan sistem nyata memiliki nilai korelasi sebesar 0,294 dan nilai signifikan sebesar 0,410. Korelasi antara hasil sistem simulasi dan nyata memiliki korelasi yang kuat karena nilai korelasi yang dihasilkan bernilai positif. Lalu yang ketiga ada Poirot test. Dari hasil uji Poirot test menggunakan SPSS 20 disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai T hitung lebih kecil dari T tabel. Selain itu, nilai signifikan 2 Tailed lebih besar dari 0,05. Maka nilai T hitung berada di daerah penerimaan, maka model tersebut dianggap valid. Nah, sekarang ke usulan perbaikan yang menggunakan simulasi software dari ProModel. Ya, pada usulan perbaikan yang pertama terdiri dari 9 stasiun, dari transfer billet, furnace, roughing stand, intermediate stand, finishing stand, cooling bed, cool shear, packaging, dan gudang, serta terdiri dari 7 konveyor. Penambahan output dilakukan dengan menambahkan 1 buah kren. Penambahan 1 buah kren dari packaging menunjukkan gudang berguna untuk meningkatkan hasil produksi gulungan besi beton, karena dalam prosesnya masih terdapat gulungan yang tidak terangkut dengan efektif jika hanya menggunakan 1 kren, dan dapat dilihat pada hasil output simulasi bahwa entitas gulungan masih banyak terdapat dalam sistem. Lalu ke usulan perbaikan yang kedua. Layout usulan perbaikan 2 terdiri dari 9 stasiun yang terdiri dari transfer billet, furnace, roughing stand, intermediate stand, 2 buah finishing stand, cooling bed, cooling shear, packaging, dan gudang, serta terdiri dari 8 konveyor. Penambahan output dilakukan dengan menambahkan 1 buah mesin finishing dan konveyor 5. Penambahan 1 buah mesin finishing dan konveyor 5 dikarenakan memiliki persentase utilitas atau kesibukan yang tinggi pada hasil simulasi ProModel sistem nyata. Utilitas pada finishing sebesar 99,63% dan konveyor 5 memiliki utilitas 192,06%. Kemudian di analisis usulan perbaikan 3, di sini penambahan output dilakukan dengan penambahan 1 buah mesin furnace. Nah, di sini penambahan ini dikarenakan memiliki persen utilitas atau kesibukan yang tinggi pada hasil simulasi ProModel sistem nyata, yaitu sebesar 97,5%. Berikut ini merupakan gambar layout dari usulan perbaikan 3. Bisa dilihat, berdasarkan gambar ini, layout usulan perbaikan 3 terdiri dari 9 stasiun yang terdiri dari transfer billet, 2 buah furnace, roughing stand, intermediate stand, finishing stand, cooling bed, cool shear, packaging, dan gudang, serta terdiri dari 7 konveyor. Lalu selanjutnya ada uji ANOVA. Uji ANOVA merupakan uji rataan dari K populasi atau perlakuan. Jika dalam pengujian ANOVA hipotesis 0 ditolak, maka dilakukan uji pasca ANOVA. Salah satu uji pasca ANOVA yang dilakukan adalah uji Fisher-Leitz Significant Difference.
Bisa dilihat pada tabel yang merupakan hasil output dari sistem exciting, di mana usulan perbaikan 1, usulan perbaikan 2, dan usulan perbaikan 3. Hasil output tersebut diuji menggunakan uji ANOVA, dan hasilnya bisa dilihat pada slide selanjutnya. Nah, di sini setelah kita melihat perbandingan dari usulan perbaikan 1 sampai dengan 3, maka dipilih yang alternatif terbaik, yaitu pada usulan perbaikan 2, karena memiliki mean difference terbesar, yang mana dalam usulan perbaikan kedua, penambahan mesin finishing sebanyak 1 buah, dan penambahan conveyor 5 sebanyak 1 buah. Dari hasil pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Sistem exciting pada PT Jakarta Cakra Tunggal Steel terdiri dari 1 transfer billet, 1 mesin reheat furnace, 1 mesin routing stand, 1 intermediate stand, 1 mesin cooling bed, 1 mesin cool shear, dan 1 packaging, dan memiliki 7 conveyor. Data waktu transfer billet berdistribusi normal dengan min sebesar 556,63 dan standar deviasi sebesar 11,61 detik. Data waktu proses di reheat furnace 2 jam dan waktu proses intermediate stand berdistribusi normal dengan min sebesar 75,8 dan standar deviasi sebesar 2,89 detik. Data waktu proses finishing berdistribusi log normal dengan min sebesar 70,57 dan standar deviasi sebesar 1,76 detik. Data waktu proses cooling bed berdistribusi normal dengan min 6,9 dan standar deviasi sebesar 10,028 detik. Data waktu proses cold shear dan stand berdistribusi uniform dengan min sebesar 93,73 dan half range sebesar 6 detik. Data waktu proses packaging berdistribusi log normal dengan min sebesar 22,83 dan standar deviasi sebesar 3,71 detik. Produktivitas sistem exciting PT Jakarta Cakra Tunggal Steel pada replikasi 1 sebesar 373.050, pada replikasi 2 sebesar 373.025, pada replikasi 3 sebesar 373.050, pada replikasi 4 sebesar 373.025, pada replikasi 5 sebesar 373.025, pada replikasi 6 sebesar 373.050, pada replikasi 7 sebesar 373.025, pada replikasi 8 sebesar 373.025, pada replikasi 9 sebesar 373.025, dan pada replikasi 10 sebesar 373.050. Usulan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas besi beton pada usulan perbaikan 1 yaitu menambah kren, pada usulan perbaikan 2 yaitu menambah mesin finishing dan menambah conveyor 5 menjadi 2 buah, dan pada usulan perbaikan 3 yaitu menambah mesin furnace. Dari hasil simulasi, jumlah produksi optimal terdapat pada usulan kedua karena menghasilkan jumlah total exit sebesar pada activity entity pada replikasi 1 sebesar 597.175, pada replikasi 2 menghasilkan 597.150, pada replikasi 3 sebesar 597.200, pada replikasi 4 sebesar 597.150, pada replikasi 5 sebesar 597.150, pada replikasi 6 sebesar 597.150, pada replikasi 7 sebesar 597.175, pada replikasi 8 sebesar 597.150, pada replikasi 9 sebesar 597.150, dan pada replikasi 10 sebesar 597.100.
Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang telah menonton video ini. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.